Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Tulusna. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan IPA. Di sini saya akan menjelaskan dan membagikan tentang pengetahuan saya mengenai alat gerak aktif pada manusia, yaitu otot. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian otot, jenis-jenis otot, karakteristik otot, fungsi otot, struktur otot rangka, kontraksi otot, dan regulasi kontraksi otot. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian otot. Nah, otot merupakan alat gerak aktif. Mengapa otot disebut alat gerak aktif? Karena yang menggerakkan tulang pada manusia itu adalah otot. Nah, maka dari itu otot disebut alat gerak aktif, sedangkan tulang disebut dengan alat gerak pasif. Karena tulang hanya bisa bergerak jika digerakkan oleh otot. Nah, otot dapat berkontraksi dan berelaksasi. Contohnya pada gambar ini adalah contoh orang yang menekuk lengannya. Ketika seseorang menekuk lengannya, maka otot bisep berkontraksi, sedangkan otot tricepsnya berelaksasi. Dan sebaliknya, ketika kita atau seseorang meluruskan lengannya, maka otot bisep berelaksasi, sedangkan otot tricepsnya berkontraksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis otot. Secara umum, otot dibedakan menjadi 3, yaitu otot polos atau smooth muscle, otot rangka atau skeletal muscle. Biasanya otot rangka ini seringkali disebut sebagai otot lurik, dan cardiac muscle atau otot jantung. Nah, untuk memudahkan kita dalam membedakan ketiga jenis otot ini, dalam slide berikutnya saya akan menyajikan tabel karakteristik dari ketiga otot ini. Nah, ini adalah tabel karakteristik otot. Ada otot polos, otot lurik atau otot rangka, dan otot jantung. Nah, otot polos, selnya berbentuk gelendong, ujungnya lancip. Sedangkan otot lurik, bentuk selnya silindris dan mempunyai ujung yang tumpul. Sedangkan otot jantung juga berbentuk silindris, namun bentuknya bercabang. Nah, sedangkan letak inti sel dari otot polos, inti selnya terletak di tengah. Sedangkan otot lurik, inti selnya terletak di tepi. Otot jantung, inti selnya juga sama seperti otot polos, letak inti selnya di tengah. Sedangkan jumlah inti sel dari otot polos memiliki inti sel berjumlah 1, sedangkan otot lurik mempunyai jumlah inti sel yang banyak. Otot jantung sama dengan otot polos, yaitu inti selnya berjumlah 1. Sedangkan cara kerja otot polos dan otot jantung itu sama, yaitu tidak sadar. Sedangkan cara kerja otot lurik secara sadar. Maksudnya, ketika kita akan menggerakkan tangan kita, itu berarti kan kita sadar untuk menggerakkan tangan kita. Jadi, ketika otak memerintahkan tangan kita untuk bergerak, maka dia akan bergerak. Sedangkan otot polos dan otot jantung tidak perlu perintah dari otak kita, mereka sudah bergerak dengan sendirinya. Letak ototnya. Otot polos umumnya terletak di dinding organ dalam seperti lambung dan pembuluh darah biasanya. Sedangkan otot lurik atau rangka, tentunya otot rangka ini menempel pada rangka atau pada tulang karena fungsi otot rangka ini untuk menggerakkan tulang. Sedangkan otot jantung, sesuai namanya, otot jantung tentunya terletak menempel pada dinding jantung. Nah, sedangkan kecepatan kontraksi otot polos ini paling lambat dari ketika kecepatan kontraksi otot
jenis otot. Nah, sedangkan otot lurik ini adalah otot yang paling cepat kontraksinya, dan otot jantung memiliki kecepatan kontraksi yang sedang. Selanjutnya yaitu fungsi otot. Nah, otot polos berfungsi untuk mengatur sistem pencernaan. Sedangkan otot rangka fungsinya sudah jelas, karena otot rangka terletak pada tulang, maka fungsinya untuk menggerakkan tulang. Sedangkan otot jantung berfungsi untuk memicu potensial aksi dari sistem saraf untuk menggerakkan kerja jantung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur otot rangka pada manusia. Nah, ini adalah contoh otot rangka. Ini otot. Nah, satu otot ini terdiri dari beberapa kumpulan serat otot. Jadi ini satu otot. Ini terdiri dari bundle of muscle fibers atau kumpulan serat otot. Nah, kumpulan serat otot ini terdiri dari beberapa serat otot tentunya. Nah, ini adalah serat otot satu unit serat otot. Ini adalah satu unit serat otot yang dibungkus oleh plasma membran atau membran plasma. Nah, di sini terlihat banyak inti sel karena ini adalah otot rangka, maka dari karakteristiknya yang sudah saya jelaskan tadi bahwa otot rangka memiliki banyak inti sel. Ini adalah satu unit serat otot. Nah, satu unit serat otot ini mengandung banyak miofibril. Ini adalah satu unit miofibril. Ini adalah kumpulan miofibril atau salah satu unit serat otot. Nah, ini adalah satu unit miofibril. Nah, satu unit miofibril ini mengandung beberapa unit kontraktil yang disebut dengan sarkomer. Ini yang dibatasi garis Z line ini. Ini adalah satu sarkomer. Ini adalah satu sarkomer. Jadi, miofibril ini terdiri dari beberapa sarkomer. Ini sarkomer, ini sarkomer, ini sarkomer, dan seterusnya. Nah, jika sarkomer diperbesar, maka akan diperoleh gambar seperti gambar ini. Jadi, dalam sarkomer itu terdapat dua filamen, yaitu filamen tebal dan filamen tipis. Filamen tebal disebut dengan miosin atau yang berwarna ungu ini, dan filamen tipis disebut dengan aktin atau yang berwarna oranye, yang tipis ini. Nah, tempat untuk melekatnya filamen tebal atau miosin ini disebut garis M. Sedangkan tempat melekatnya aktin atau filamen tipis disebut garis Z. Nah, ini adalah satu unit sarkomer. Ketika kontraksi otot terjadi, sarkomer memendek. Namun tidak mengurangi panjang dari filamen-filamen ini. Mengapa demikian? Karena nantinya ketika kontraksi otot terjadi, filamen aktin dan filamen miosin akan saling tumpang tindih. Maka panjangnya tidak berkurang, namun sarkomer memendek. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan pada slide berikutnya. Nah, ini adalah mekanisme dari kontraksi otot. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika otot berkontraksi, maka miosin dan aktin akan saling tumpang tindih. Sarkomer akan memendek, namun panjang dari filamen tebal dan filamen tipis tetap karena mereka saling tumpang tindih. Nah, ini adalah satu sarkomer. Ketika diperbesar, maka akan diperoleh seperti ini gambarnya. Ini adalah miosin atau filamen tebal, dan ini adalah aktin atau filamen tipis. Nah, yang pertama ini ketika miosin mengikat ATP. ATP ini adalah energi, dan energi diperoleh ketika kita makan, dari makanan yang kita makan. Jadi ketika kita merasa lemas saat lapar atau saat kekurangan makanan, itulah mengapa kita merasa lemas, karena otot tidak memiliki energi untuk bergerak. Jadi kita malas untuk bergerak.
Nah, ini adalah miosin, kepala miosin yang mengikat ATP. Nah, selanjutnya ketika ada perintah dari otak untuk menggerakkan otot, untuk kontraksi otot, ATP akan dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat. Ketika ATP sudah dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat, itu menyebabkan kepala aktin ini memanjang dan akan menempel pada aktin. Nah, dan membentuk jembatan silang. Nah, selanjutnya ketika sudah menempel sempurna pada aktin, kepala miosin sudah menempel sempurna pada aktin, maka akan terjadi kontraksi otot dan miosin akan menggeser aktin ke arah garis M, ke arah tengah. Jadi, aktin dan miosin akan saling tumpah tindih dan terjadilah kontraksi otot. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai regulasi kontraksi otot. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang mekanisme regulasi kontraksi otot, saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada di sini terlebih dahulu. Nah, jadi ini adalah persimpangan atau sinaptik, terminal sinaptik. Nah, di sini adalah tempat pertukaran sinyal dari sistem saraf ke serabut otot. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa otot bisa berkontraksi dan berelaksasi ketika ada perintah dari otak dan akan disampaikan melalui sistem saraf ke otot. Nah, dan ini adalah tubulus T. Nah, tubulus T ini fungsinya adalah untuk mengalirkan impuls listrik atau sinyal ini tadi ke dalam otot, ke dalam sitosol. Ini adalah sitosol. Nah, ini adalah plasma membran atau membran yang membungkus serabut otot. Nah, dalam serabut otot juga terdapat retikulum sarkoplasma. Nah, retikulum sarkoplasma ini merupakan tempat menyimpannya ion kalsium. Nah, nanti juga saya akan jelaskan mengenai pentingnya ion kalsium dalam kontraksi otot. Nah, sebelum itu saya juga akan menjelaskan bagian-bagian dari aktin. Nah, di sini ada aktin dan di sini ada miosin. Nah, ternyata aktin ini tersusun dari dua protein pengatur yang disebut troponin dan tropomiosin. Nah, ketika otot berelaksasi, tropomiosin atau yang berbentuk seperti tali ini akan memblokir situs pengikatan kepala miosin. Jadi, ketika otot sedang berelaksasi, kepala miosin tidak dapat menempel pada aktin karena terdapat tropomiosin yang memblokir situs tempat pengikatan kepala miosin pada aktin. Nah, ini yang berbentuk ungu bulat-bulat ini adalah troponin. Nah, apa fungsi troponin? Troponin ini nantinya akan sebagai tempat menempelnya ion kalsium. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan mekanismenya. Jika ada perintah dari otak melalui sistem saraf untuk melakukan kontraksi otot, maka ini akan keluar dari sini dan bertukar menjadi impuls listrik. Nah, nanti ini fungsinya untuk mengubah sinyal dari sistem saraf ini menjadi impuls listrik. Nah, ketika impuls listrik ini datang, maka akan dialirkan menuju dalam otot melalui tubulus T. Nah, ketika impuls listrik ini melewati retikulum sarkoplasma, maka kadar kalsium akan terangsang dan akan keluar melalui dan akan keluar ke dalam sitosol. Nah, ketika kadar kalsium tinggi di dalam sitosol, maka ion kalsium ini akan menempel pada troponin. Nah, ion kalsium ini yang titik-titik hijau ini akan menempel pada troponin atau yang berwarna ungu tadi yang seperti saya jelaskan. Ketika ion kalsium sudah menempel pada troponin,
maka troponin akan menggeser atau memelintir tropomiosin ke arah yang berlawanan dan akan menyebabkan situs pengikatan kepala miosin akan terbuka. Jadi kepala miosin bisa menempel pada aktin dan terjadilah kontraksi otot. Nah, seperti itu. Nanti di akhir video saya juga akan menampilkan sebuah video ilustrasi dari kontraksi otot. Nah, mari kita simak bersama-sama videonya. Nah, ini adalah video tentang ilustrasi mengenai kontraksi otot rangka. Nah, ini adalah sebuah otot rangka. Ini satu unit serat otot. Nah, dalam serat otot ini adalah tadi yang sudah saya jelaskan. Ini tempat bertukarnya sinyal dari sistem saraf ke serabut otot. Ini adalah bola sinaptik. Ini adalah otot, serat otot. Nah, satu serat otot tadi kan terdapat beberapa miofibril. Nah, miofibril tersusun dari beberapa unit kontraktil yang disebut dengan sarkomer. Ini adalah satu sarkomer. Ini adalah filamen tebal dan ini adalah filamen tipis. Nah, ketika kontraksi otot, sarkomer akan memendek dan aktin miosin akan saling tumpang tindih. Nah, ini adalah miosin. Ini adalah garis M, tempat menempelnya miosin. Ini adalah aktin, dan garis Z, tempat menempelnya aktin. Nah, ini ketika terjadi kontraksi otot akan memendek dan saling tumpang tindih ke arah garis M. Nah, ini adalah ilustrasi miosin yang menempel pada aktin dan menggeser aktin. Ini membentuk jembatan silang dan menggeser aktin ke arah tengah, ke arah garis M, sehingga terjadi kontraksi otot. Nah, ini bisa bergerak karena ada ATP. ATP akan dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat. Ketika sudah dihidrolisis, maka akan menempel dan membentuk jembatan silang. Menempelnya ini pada situs pengikatan kepala miosin pada aktin dan akan menggeser aktin. Ketika sudah menggeser, maka ADP dan P akan dilepaskan dan muncullah ATP baru dan akan memulai siklus dari awal dan seterusnya hingga sinyal dari saraf sudah berhenti untuk memerintahkan otot berkontraksi. Nah, ini tadi aktin terdiri dari dua protein pengatur yaitu troponin dan tropomiosin. Ini adalah troponin dan ini adalah tropomiosin. Tropomiosin menutupi situs pengikatan kepala miosin. Jadi ini otot sedang berelaksasi. Ketika ion kalsium menempel pada troponin, akan menggeser tropomiosin dan binding site atau situs pengikatan kepala miosin akan terbuka dan kepala miosin bisa menempel pada aktin. Nah, ini adalah retikulum sarkoplasma, tempat tersimpannya ion kalsium. Ketika ada sinyal, maka sinyal akan diubah menjadi impuls listrik dan akan mengalir melalui tubulus D dan merangsang, ini adalah tubulus D, dan merangsang retikulum sarkoplasma sehingga kalsium akan keluar dan menempel pada troponin dan aktin dan miosin bisa menempel pada aktin. Nah, maka terjadilah kontraksi otot. Seperti itu. Nah, itulah kontraksi otot. Nah, seperti ini gambarnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like,
comment, share, and subscribe ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.